jantan, betina, dan kelamin ganda. Emang beneran ada? Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan membahas soal kelamin di lobster air tawar ya. Jadi lobster air tawar ada istilah namanya kelamin ganda. Jadi ada yang jantan, betina, kemudian kelamin ganda. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini, dan gimana caranya mengatasi hal-hal ini, atau gimana caranya supaya lobster air tawar yang kita budidayakan tidak terjadi kelamin ganda itu, dan apakah benar bisa kejadian seperti itu? Oke, di video kali ini aku akan jelasin kenapa terjadi kelamin ganda di dalam proses budidaya lobster air tawar, dan berapa probabilitas terjadi kelamin ganda itu ketika anakan ataupun ketika proses budidaya lobster air tawar. Berapa persentase yang akan terjadi dalam proses budidaya. Oke. Ketika teman-teman mengkawinkan lobster air tawar, ada istilah atau ada fenomena di mana budidaya ini lobsternya secara genetik itu sedarah atau masih dalam hubungan saudara gitu. Nah, cara untuk meminimalisir terjadinya seperti itu cukup lumayan gampang sih sebenarnya, dan teman-teman nggak perlu khawatir dan nggak perlu menjadikan itu sebagai salah satu faktor utama untuk teman-teman ragu-ragu atau mulai ketika budidaya lobster air tawar, karena hal ini pun juga lumrah terjadi, tapi persentasenya hanya kecil, yaitu sekitar 5%, 5-7% untuk setiap betina yang bertelur anakannya, itu kemungkinan terjadi adalah 5-7% aja. Ketika teman-teman proses budidaya lobster, kalau yang kita terapkan di tempatku atau yang kita pakai di kantor, itu kita selalu melabeli, kita pakai nomor-nomor dan pakai huruf-huruf yang ada di sana, supaya kita tahu paling tidak ada lobster yang kawin sedarah lah istilahnya, sejenis atau se-DNA. Nah, ketika kita ngomongin soal kawin se-DNA ini atau kawin satu saudara, itu sebenarnya sampai ke tahap keberapa sih, sampai ke berapa keturunan itu kurang lebih cuman sampai 2 kali aja. Jadi misalkan nih si engkongnya si lobster yang pertama, lobster A, aku bilang lobster A, kemudian ada lobster B, kemudian kawin menghasilkan lobster C. Kemudian lobster C ini kawin dengan lobster D, di mana lobster D itu adalah hasil dari lobster E dan lobster F. Nah, ketika lobster D dan lobster E ini kawin dan menghasilkan anak-anaknya, kan ada banyak sekali bertelur. Bayangin aja, satu betina bisa bertelur hingga 150 hingga 250 untuk kapasitas sekitar ukuran 5 inci. Nah, itu ketika proses sortir di tahap awal, kalau misalkan telat sortirnya juga bisa terjadi kawin di dalam situ. Cuman ciri khas ketika lobster air tawar itu kawin sedara atau lobster air tawar ini punya kelamin ganda, dia secara fisikly lobsternya seperti lobster jantan. Jadi ada capitnya ada warna merahnya, sama capitnya tetap memberikan ciri khas lobster jantan. Tapi ketika dibalik di tempat kelaminnya itu ada kelaminnya betina, tapi cuma ada satu. Biasanya kan kelaminnya ada 2 gitu kan. Nah, itu ada kelaminnya betina hanya 1. Dampak buruknya apa? Itu sudah pasti kuntet, jadi susah untuk dibesarkan. Tapi untuk reproduksi juga biasanya tidak bisa dan tidak mau. Relatif lebih lemes atau istilahnya tidak aktif di kolam, jadi nggak terlalu yang gesit banget. Cuman nggak ada masalah ketika teman-teman mau pakai itu untuk konsumsi, karena nggak ngefek apapun, hanya tidak bisa untuk mereproduksi lah istilahnya seperti itu. Untuk mengatasinya, meskipun kalau ini pengalaman yang saya rasain ya, meskipun kita pakai pembedaan nomor di dalam
di dalam kantor kita atau di kolam-kolam kita tetap ada kejadian itu juga sih. Jadi nggak perlu dipikirkan jauh-jauh dan nggak perlu dipikirkan terlalu detail banget ya, nggak perlu ini kan nggak usah dimasukkan mindset kalian lah, itu udah lumrah terjadi dan nggak terlalu memberikan efek banyak. Yang penting teman-teman mulai aja usaha untuk yang pengen mau budidaya lobster, teman-teman bisa mulai dari sekarang, nggak perlu ragu-ragu lagi. Atau teman-teman bisa gabung di kita kalau misalkan teman-teman bingung nih caranya untuk mulai budidaya kayak gimana dan nggak tahu mau memulai dari mana dan belum tahu soal standar ilmu yang benar seperti apa. Karena kalau di kita bisa berani memberikan garansi selama 2 bulan untuk teman-teman yang bergabung di Mitra. Jadinya nanti teman-teman bisa memakai garansi itu untuk proses metode belajar. Tapi tolong untuk teman-teman yang gabung Mitra jangan jadikan itu sebagai sebagai safe haven atau istilahnya kayak kalau bahasa Jawanya itu jangan dijaga karena nanti tidak ada proses pembelajaran di situ kalau misalkan kalian terlalu terlalu berjaga-jaga dari garansi yang kita berikan. Garansi itu berani kita berikan untuk teman-teman memang benar-benar harus belajar ketika proses budidaya lobster itu, karena sebenarnya nggak terlalu susah juga. Oke, thank you dulu untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Untuk teman-teman yang suka bisa klik like di video ini, kalau nggak suka bisa dislike aja, nggak apa-apa, karena aku share untuk edukasinya aja. Untuk teman-teman yang pengen belajar soal budidaya lobster air tawar atau pengen baca-baca artikel soal budidaya lobster air tawar, teman-teman bisa klik link di bawah ini, itu www.budidayalobsterairtawar.com. Di situ kita share artikel soal budidaya lobster air tawar. Atau teman-teman kalau misalkan mau gabung sebagai mitra kita, teman-teman bisa chat WhatsApp kita di sini, bisa chat admin kita di sini, atau klik link di description nanti aku taruh di bawah. Thank you dulu, see you next time, bye.